Pagi ini saya akan berbagi dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan tema level pengenalan kita akan Tuhan. Mari kita langsung saja baca ayatnya dalam Injil Yohanes pasal 17 di ayat yang ketiga. Mari Bapak Ibu Saudara kita akan bersama-sama membaca ayat firman Allah ini. Yohanes 17 ayat yang ketiga, 2, 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17 ayat 3 inilah kita menemukan ayat ini, kalau saya boleh pakai istilah membongkar gitu ya. Membongkar istilah tentang mengenal akan Tuhan. Esensi kekristenan itu sesungguhnya bukan berapa banyak yang kita tahu, tapi esensi kekristenan itu adalah berapa banyak yang kita alami dalam hidup kita. Saya ulang saudara ya, esensi atau intisari kekristenan yang kita hidup itu bukan berapa banyak yang kita tahu, tapi berapa banyak yang kita alami pribadi Tuhan dalam hidup kita. Kemarin kita belajar tentang sampai mengalami pribadinya. Betapa pentingnya pengalaman-pengalaman pribadi kita hari demi hari dalam kehidupan kita ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, saudara. Menurut pandangan saya ini ya berpikiran begini. Hari-hari ini ada banyak orang Kristen itu sebetulnya meleset dari sasaran yang seharusnya. Kenapa saya katakan begini? Karena tanpa kita sadari dalam kekristenan kita, yang kita kejar bukannya bagaimana kita mengalami pribadi Tuhan, tapi yang kita kejar apa? Pengetahuan tentang Tuhan. Saya sering ajarkan sama saudara, sehingga kita ini kadang merasa begini, saya sudah bertumbuh Pak dalam pengenalan akan Tuhan. Padahal sebetulnya pertumbuhan kita itu masih baru bertumbuh pada tahu tentang Tuhan, belum bertumbuh kenal secara pribadi akan pribadinya Tuhan. Tapi kita merasa sudah kenal Tuhan, padahal masih baru pada titik tahap tahu tentang Tuhan. Mungkin saya tidak banyak berputar pada bagian area ini, tetapi ini penting buat kita. Nah, Yohanes 17 ayat 3 inilah yang membongkar tentang pengenalan akan Tuhan. Saya baca ulang sekali lagi ya, ayat ini perhatikan. Inilah hidup yang kekal itu, Yohanes 17 ayat yang ketiga, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan yang mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Inilah hidup yang kekal itu, kata Yesus. Saya pernah bilang sama saudara begini, inilah ayat yang membongkar tentang pengajaran yang benar tentang hidup yang kekal. Selama ini bertahun-tahun lamanya barangkali kalau kita mendengar kata hidup kekal, selalu begitu. Dengar kata hidup kekal, maka yang muncul ide di pikiran kita adalah sorga. Hidup kekal bagi kita selalu muncul kalimat ini. Hidup selama-lamanya kekal di sorga dengan Tuhan, itu hidup kekal. Menurut ayat ini gak seperti itu, bukan seperti itu. Itu barangkali doktrin gereja atau apa saya gak tahu. Dari kecil sampai hari ini ada banyak orang Kristen begitu dengar kata hidup kekal, ya mati tinggal selamanya di sorga dengan Yesus, itu hidup kekal. Menurut Yesus bukan seperti itu. Definisi yang diartikan hidup kekal oleh Tuhan, Yohanes 17 ayat yang ketiga, Yesus berkata, itu adalah kesempatan kita selama kita hidup di dunia, kita berusaha mengenal Tuhan, itulah hidup kekal. Jadi hidup kekal itu adalah kesempatan yang kita pakai hidup ini untuk mengenal Tuhan, itulah hidup kekal. Nah, hari ini kita bicara tentang level pengenalan kita akan Tuhan itu tingkatannya levelnya sampai seberapa. Lihat gambar ini. Mengapa kita perlu memahami ini level pengenalan kita akan Tuhan? Jawabannya adalah supaya kita ini bisa mengukur kita ini ada di level keberapa dalam perjalanan hidup kekristenan kita. Karena ada ukurannya, ada levelnya.
pengenalan kita akan Tuhan. Saya kasih contoh, gambar di bawahnya adalah peta atau Google Maps. Menurut saya zaman modern ini kita sangat membutuhkan dalam sebuah perjalanan keluar kota. Kayaknya kita sangat butuh yang namanya Google Maps ini. Misalnya contoh, saya dari kota Jombang. Saya sengaja bikin Google Map ini perjalanan dari Jombang menuju ke Bandung. Google Map ini gunanya bukan saja menunjukkan kita lokasi area di mana yang kita tuju dari Jombang menuju ke Bandung. Tapi ada gunanya yang kedua. Google Map ini menunjukkan kita tahapan-tahapan kota yang kita lewati. Dari Jombang, misalnya saya tembak langsung ya, Solo, Semarang, Pekalongan, Cirebon, itu ada gambarnya ya. Saya tidak ngarang-ngarang ya. Lalu tahapannya sampai ke Jawa Barat, tujuannya ke Bandung. Google Map bukan hanya menunjukkan kita posisi tujuan kita di kota Bandung, di jalan apa, gedung apa gitu. Tapi dia mengarahkan kita dan menunjukkan tahapan-tahapan kota-kota daerah yang kita lewati. Jadi kita tahu, nah mungkin kesasar dari sini ke sini, dari sini ke sini. Nah maksud saya, tujuan saya mengajarkan firman Allah ini adalah supaya kita tahu level perjalanan kita bersama Tuhan itu sampainya di mana levelnya. Sekarang mari saya tunjukkan level kekristenan kita itu parameternya yang paling tepat itu adalah ayat tadi. Coba lihat gambar ini baik-baik. Apa sih ukuran atau parameter dari pertumbuhan rohani kita yang tepat? Ukuran yang tepat kita pakai di mana? Yang kita pakai adalah yang diajarkan oleh Yesus. Ini bukan nabi yang lain yang berkata, bukan rasul, bukan hamba Tuhan atau siapapun yang berkata. Ini Yesus sendiri yang mengajarkan. Untuk kita tahu parameternya pertumbuhan perjalanan kerohanian kita. Nyampenya di level keberapa? Ukuran yang tepat adalah Yohanes 17 ayat 3 menurut saya. Yesus berkata begini, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kenapa saya katakan ukuran yang paling tepat, parameter yang paling cocok pas untuk kita tahu level perjalanan kerohanian kita. Ukurannya Yohanes 17 ayat 3. Ada kata mengenal Engkau, mengenal Tuhan. Ternyata kata mengenal di sini, mengenal Tuhan di sini itu disalin dengan kata ginosko. Ketika saya sering mengajarkan kata ginosko kepada saudara. Tetapi ternyata ketika saya perdalam lagi, saya kejar, saya ingin tahu lebih jelas kata mengenal Tuhan dari bahasa aslinya ginosko. Saya temukan ini yang saya dapatkan. Ternyata kata ginosko, mengenal Tuhan di sini, ini kata khusus dipakai untuk orang dewasa. Hanya orang dewasa. Karena ternyata kata ginosko itu kalau diterjemahkan artinya adalah sexual intercourse between men and women. Artinya kita itu benar-benar kenal secara intim. Kita kenal benar-benar itu sampai secara mendalam, tahu secara pribadi. Inilah kata ginosko. Dan saya mau ingatkan sekali lagi, hidup kekal yang Tuhan berikan kepada kita berdasarkan Yohanes 17 ayat ketiga. Itu adalah kesempatan selama kita hidup. Kita berusaha mengejar yang namanya mengenal Tuhan sampai mengalami Dia ya secara intim, benar-benar kenal secara mendalam. Jadi kata ginosko ini seperti hubungan keintiman antara suami dengan istri. Saya udah katakan ginosko ini hanya untuk orang dewasa. Seperti hubungan suami dengan istrinya, istri dengan suaminya. Yang namanya suami istri itu kan setiap hari bersama-sama ketemu gitu ya. Otomatis benar-benar kenal secara pribadi, mendalam secara intim. Nah sekarang dengan cepat saya akan tunjukkan level pengenalan kita akan Tuhan. Yang pertama saya coba ajarkan perjumpaan agama. Apa maksudnya
perjumpaan agama. Disadari atau tidak, setiap orang pasti melewati level yang pertama ini. Perjumpaan agama. Agamanya apa? Kristen. Perjumpaan agama yang saya maksudkan di sini bahwa banyak di antara kita, termasuk saya, saudara ya. Saya menjadi Kristen, ada banyak di antara Anda menjadi Kristen itu karena warisan dari orang tua kita. Orang tua saya Kristen contohnya. Apalagi orang tua saya pendeta Kristen. Maka otomatis saya anaknya menjadi Kristen. Kekristenan saya ini warisan. Ini namanya perjumpaan agama. Apa sih yang membuat kita ini beragama Kristen? Nah ini karena kita jadi warisan kan dari orang tua. Saya pernah membaca sebuah survei dari lembaga survei di Amerika yang dilakukan oleh George Barna. Salah seorang tokoh pertumbuhan gereja. George Barna katakan begini, 70% dari pelajar sekolah menengah atas, berarti ini surveinya kepada anak-anak muda, khususnya setelah masa-masa pandemi kemarin muncul survei ini. 70% dari pelajar sekolah menengah atas yang biasa pergi ke gereja, ternyata tidak datang lagi ke gereja setelah mereka meninggalkan rumah orang tua mereka. Berarti kekristenannya itu sebatas hanya level 1 perjumpaan agama. Dia jadi Kristen karena warisan orang tua. Begitu dia sudah nggak campur lagi tinggal sama orang tua. Misalnya setelah dia dewasa, lulus kuliah, dia kerja di luar kota. Nggak ada dorongan motivasi lagi datang ibadah ke gereja. Atau anak ini begitu dia menikah sama istrinya, menikah sama suaminya, punya anak, keluarganya masing-masing, orang tuanya di kota sana, anak di kota sini. Si anak suami istri yang baru ini tidak ada motivasi lagi datang kebaktian hari Minggu. Artinya kekristenannya masih Kristen dia, agama di KTP Kristen, tapi sudah nggak ada api. Tidak ada motivasi lagi untuk ibadah kepada Tuhan. Udah lupa sama Tuhan. Lupa pelayanan, lupa ibadah. Berarti orang ini levelnya hanya berhenti pada titik perjumpaan agama. Harusnya kan move on, lanjut terus. Masih ada level kedua, masih ada level ketiga. Kita bicara level perjalanan kekristenan kita. Sampai di mana pengenalan kita akan dia. Yang pertama semua melewati ini kok. Termasuk saya, agama warisan Kristen. Lalu apakah kita hanya berhenti sebagai agama warisan? Tadinya kita ke gereja, tadinya kita cari Tuhan, datang hanya karena dorongan orang tua, atau tekanan orang tua, atau paksa dari orang tua kita. Ayo ke gereja, kalau ke gereja kita dimarahin. Kalau kita gak ke gereja kita diomelin, ya memang harus begitu sebagai orang tua. Tapi sayang, kalau sampai seseorang jadi Kristen hanya kebaktian ke gereja, hanya berhenti sampai di agama. Saya temukan juga survei lagi dari George Barna, lagi-lagi George Barna lagi. Dalam salah satu bukunya yang berjudul Revolution, George Barna berkata begini, ini penyebabnya kenapa orang tidak lanjut pada level yang kedua. Hanya perjumpaan agama KTP Kristen, Protestan barangkali gitu. Tapi setelah pisah dari orang tua, tidak lagi ada kebaktian, tidak lagi ibadah. Menurut surveinya George Barna dalam bukunya berjudul Revolution, 8 dari 10 orang yang setia ibadah hari Minggu ternyata tidak mengalami hadirat Allah. Ini kan tragis. Survei ini memang diadakannya di Amerika. Tetapi sesungguhnya ini sejujurnya apa adanya, tidak ada yang ditutupi. Ini mewakili dunia kekristenan kita. Dan tragis menurut saya ngeri ya. 8 dari 10 orang yang datang ibadah di gereja. Melakukan aktivitas rutinitas kekristenan. Angkat tangan waktu menyembah. Tepuk tangan waktu memuji Tuhan. Tundukkan kepala waktu berdoa. Bahkan dengar firman Tuhan. Aktivitas rutinitas ke gereja. Ngeri. Dari 10 orang. Itu 8 yang gak ngalami jamahan Tuhan. Gak ngalami hadirat Tuhan. Datang biasa, pulang juga biasa. Pantesan ada banyak orang Kristen, kenapa? Perjalanan kekristenannya hanya berhenti pada level agama warisan. Ya pokoknya cuma agama Kristen.
tapi tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Karena datang ibadah pun dia nggak ngalami apa-apa. Hanya tepuk tangan, angkat tangan, menyembah dan segala macam. Tapi nggak ngalami perjumpaan, nggak ngalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kenapa saya berani katakan itu? Coba lihat dasarnya apa saya katakan itu. Coba lihat Yohanes 4 ayat 22. Saya ingin kita membaca ayat ini secara bersama-sama saudara. Yohanes 4 ayat 22, 1, 2, 3. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Perhatikan kalimat yang pertama. Ini backgroundnya. Yesus ngomong sama perempuan Samaria. Yesus berkata apa kepada perempuan Samaria? Kamu ini menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Jadi sebetulnya Yesus itu mendorong kita. Yesus menginginkan kita. Kita itu dalam menyembah ibadah harus sampai bertumbuh pada mesti kenal siapa yang kita sembah. Tapi Yesus menegur berkata kepada perempuan Samaria, kamu ini menyembah apa yang tidak kamu kenal. Berdasarkan perkataan Yesus bisa terjadi loh. Ada orang ibadah ke gereja, menyembah, angkat tangan, tepuk tangan, memuji Tuhan, dengar firman Tuhan, menyembah Tuhan. Tapi dia seperti menyembah kepada Tuhan dia gak kenal. Gak mengalami perjumpaan dengan Tuhan pada waktu dia ibadah hari Minggu di gereja. Atau kita ibadah doa pagi seperti ini. Hanya aktivitas, hanya rutinitas. Tapi nggak mengenal betul secara mendalam, secara ginosko, secara intim, secara pribadi. Tuhan yang kita kenal pribadi itulah Yesus. Jadi Yesus berkata, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Dan ini bisa terjadi hari-hari ini. Cuman rutinitas ke gereja, datang aktivitas, tapi nggak mengalami, nggak kenal siapa yang kita sembah. Ini yang pertama. Jadi dalam perjalanan kekristenan kita, semua kita pasti melewati level pertama, perjumpaan agama. Cuman di KTP-nya saja, agama Kristen gitu saja. Hanya puas berhenti pada titik ini. Hanya ibadah, aktivitas dan rutinitas. Tapi gak berjumpa, rindukan begini. Setiap kita doa pagi seperti pagi ini. Rindukan kejar kita datang ibadah hari Minggu. Kita itu sampai ngalami pribadi Tuhan. Nanti saya terangkan lebih dalam itu di level yang kedua. Sekarang saya tunjukkan level pengenalan kita akan Tuhan di bagian level yang kedua. Itu perkenalan. Ternyata saya tunjukkan sama saudara, perkenalan ini pun nanti beda pada pengenalan. Karena yang ketiga kita bicara pengenalan akan Tuhan. Level yang kedua, perkenalan akan Tuhan. Perkenalan. Ini saya tuliskan adalah level perjumpaan atau pengalaman pribadi. Tuhan bukan lagi sebatas pengetahuan buat kita, tapi Tuhan itu menjadi pengalaman dalam kehidupan pribadi kita. Saya berharap Anda itu mesti move on, jalan terus. Setelah kita mengalami yang namanya perjumpaan agama, sudah jadi Kristen, Anda gak boleh puas berhenti pada titik ini. Lanjutkan sampai kita itu pada tahap perkenalan akan pribadi Tuhan. Di level inilah kita itu mulai mengalami pribadi Tuhan. Kita mulai mengalami yang namanya jamahan Tuhan. Waktu kita ibadah hari Minggu, di mana saja kita bisa mengalami Tuhan loh. Bukan cuma ibadah hari Minggu saja. Dalam doa pagi secara online ini pun, kalau Anda antusias, Anda sungguh-sungguh dengan Tuhan, Anda bisa mengalami sesuatu yang berbeda, mengalami jamahan Tuhan, mengalami pribadinya Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya rindukan setiap kita mengalami perkenalan. Jadi nggak sekedar agama Kristen, ini awal kita berjumpa dengan pribadi Tuhan. Tuhan mulai jamah kita. Kita jadi tahu aku ini tidak layak tapi Tuhan kok cinta sama aku. Kita mulai mengalami yang namanya tahapan-tahapan ini dalam hidup kita. Di mana saja. Ada lagi driver mobil misalnya lagi kondisi macet saudara ya. Lalu kita pakai menyembah setel tip atau kita berdoa. Di mobil pun kita bisa alami perjumpaan dengan Tuhan. Dan saya berharap Anda bisa bedakan level yang pertama
dengan level yang kedua, level perkenalan. Di mana kita mulai mengalami pribadi Tuhan, mulai mengalami jamahan Tuhan. Apakah cukup kita hanya berhenti pada level ini? Saya mau katakan tidak cukup, masih move on lagi. Masih pada level yang ketiga, saya tembak langsung pada namanya pengenalan akan pribadi Tuhan. Jadi yang pertama adalah perjumpaan agama, hanya agamanya Kristen. Apakah berhenti? Terus lanjut sampai perkenalan sama Tuhan. Kita ngalami jamahan Tuhan. Nah yang ketiga lanjut lagi sampai kita mengalami pengenalan sama Tuhan. Apa beda pendeta antara perkenalan dengan Tuhan dengan pengenalan akan Tuhan? Beda. Untuk membedakan, menjelaskan ini kepada saudara, saya terinspirasi dari seorang tokoh Alkitab yang sangat terkenal dengan sebutan a man of wisdom. Namanya adalah Salomo. Salomo itu dia kenal Tuhan yang pertama dari warisan orang tuanya, itulah Daud. Dia kenal Tuhan. Sampai tahap yang kedua, dia itu perkenalan dengan Tuhan. Makanya saya tuliskan begini. Salomo adalah orang yang pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu 2 kali. Di Gibeon, dia mengalami 2 kali perjumpaan dengan Tuhan. Dan itu membuat Salomo luar biasa loh saudara. Tetapi sayang, Salomo hanya berhenti pada titik yang namanya perkenalan dengan Tuhan. Jadi ingat baik-baik, perkenalan itu adalah perjumpaan mulai ngalami Tuhan. Tuhan itu datang kepada Salomo loh, melawat Salomo itu 2 kali. Tapi sayang, yang namanya Salomo tidak move on, nggak lanjut terus sampai pengenalan akan pribadi Tuhan. Jadi beda-beda. Sama dengan kita datang hari Minggu ke gereja, ketemu teman-teman di gereja, ada orang baru misalnya, kita salaman sama dia, kita perkenalkan diri kita kepada dia dan dia perkenalkan dirinya kepada kita, saling tukar nomor telepon, kita tahu namanya. Nah persoalannya, apakah kita lanjut pada pengenalan dengan pribadinya? Belum tentu. Hanya sekedar say hello saja kan, sekedar tahu nomor telepon, itu namanya perkenalan. Tidak lanjut pada pengenalan pribadi. Hal-hal yang bersifat pribadi kita nggak tahu tentang dia. Padahal yang Tuhan inginkan dalam pengenalan kita akan Tuhan itu sampai mendalam, dewasa seperti suami dengan istri. Sampai keintiman kita tahu. Salomo sayang dia gagal. Dia hanya pada level yang kedua, tahap perkenalan. Dia memang sudah mengalami Tuhan. Anda bayangkan. Kenapa saya berani katakan Salomo hanya pada level yang kedua. Hanya perkenalan. Tuhan berjumpa dengan dia. Sudah mengalami Tuhan. Tapi tidak lanjut lebih dalam mengenal pribadinya. Anda bayangkan, Anda pernah dengar nggak ada seseorang siapa kenalan saudara atau teman saudara. Siapa yang ada orang dengar di berita ini punya istri 1000 orang. 700 istrinya dari kaum bangsawan, keturunan raja. 300-nya gundek selirnya dari keturunan rakyat jelata. 700 tambah 300, 1000 orang. 1 tahun 365 hari. Berarti Salomo itu ketemu istrinya satu persatu butuh waktu 3 tahun. Saya bayangkan betapa sibuknya Salomo setiap hari hanya urusan istri-istrinya yang 1000 orang itu. Saya menyimpulkan dari kisahnya Salomo yang diceritakan oleh Alkitab. Orang ini sudah mengalami Tuhan 2 kali perjumpaan dengan Tuhan. Tapi hatinya hampa, hatinya kosong. Kalau hatinya nggak kosong, nggak hampa, mana mungkin dia sampai punya istri 1000. Ya, itu menunjukkan ketidakpuasan dalam dirinya. Makanya Daud, sebelum Daud meninggal, Daud itu memberi nasihat kepada anaknya. Saya bacakan ayatnya saudara ya. 1 Tawari pasal 28 di ayatnya yang ke-9. Saudara perhatikan baik-baik ayat ini. Dan engkau anakku Salomo. Berarti yang ngomong ini adalah Daud kepada anaknya Salomo. Kenalah Allahnya ayahmu. Ini kata penting. Nasihat yang kuat dari Daud buat anaknya Salomo. Kenalah Allahnya ayahmu. Dan beribadahlah
kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Yang berkata ini Daud, seorang yang Alkitab katakan mengenal hati Tuhan secara intim. Dan Tuhan mengakui itu, berkata kepada Nabi Samuel, Samuel, aku telah menemukan seseorang yang hatinya istimewa di hadapanku. Aku bertemu dengan seorang yang berkenan di hatiku, hatinya spesial di mata Tuhan. Karena Daud adalah pribadi contoh yang terbaik buat kita. Seorang manusia yang punya pengenalan yang dalam akan pribadi Tuhan. Dan dia udah mengalami macam-macam liku kehidupan. Makanya nasihatnya Daud buat putranya yang bernama Raja Salomo, kenalah Allahnya ayahmu. Saudara, harta itu bisa diwariskan orang tua kepada anaknya. Aset-aset kekayaan orang tua yang Anda punya, Anda memang bisa wariskan, turunkan kepada anak-anakmu. Baguslah. Kalau kita orang tua punya harta kekayaan, ketika sebelum kita meninggal, kita bisa wariskan pada anak-anak kita. Kita meninggalkan yang baik buat anak-anak kita. Makanya kalau kita masih kuat kerja, kerja. Nanti waktu kita mati, ada yang kita tinggalkan buat anak-anak kita. Kan kita pengen anak kita senang. Kita pengen anak kita bahagia. Kita kerja keras biar anak kita bertumbuh dengan baik. Harta bisa diwariskan. Uang bisa diwariskan, rumah-rumah, bangunan, aset, tanah semua bisa kita turunkan, wariskan sama anak-anak kita, berapa anak kita. Tapi ingat perkataan firman dalam bagi ini yang saya pesankan sama saudara. Yang namanya pengenalan akan pribadi Tuhan, ini tidak bisa diwariskan. Ini tidak bisa diturunkan begitu saja otomatis. Bapaknya kenal pribadi Tuhan, punya hubungan yang dekat dalam intim dengan Tuhan. Lalu automatically anaknya punya pengenalan pribadi. Nggak bisa. Salomo gagal memenuhi nasihat bapaknya, itulah Daud. Dia gagal melakukan nasihat ayahnya. Kenalah Allahnya ayahmu. Nggak bisa, gagal dia. Kegagalan inilah yang membuat Salomo akhirnya hancur kehidupannya. Di hari tuanya, ya sebutlah mulai masa pertengahan umur sampai hari tua, serong hidupnya dari Tuhan. Dia tinggalkan Tuhan, saudara ya. Menyembah dewa-dewa Baal, dewa-dewa Asyera. Itu dewa-dewanya orang Kanaan dia sembah. Sampai mempersembahkan anak bayi yang dibakar segala macam. Betapa rasanya tidak masuk di akal. Man of wisdom gitu loh. Orang yang paling berhikmat di dunia. Tuhan katakan, Salomo, tidak ada orang hikmat seperti engkau. Baik sebelum engkau maupun sesudah engkau. Orang paling berhikmat. Tapi ternyata hikmat manusia itu gak bisa membuat dia bisa mengenal pribadi Tuhan. Salomo gagal. Hancur. Setelah Salomo mati, Israel kerajaannya terpecah jadi dua. Cuman satu saja dia gagal. Tidak bisa ikuti nasihat ayahnya. Kenalah Allahnya ayahmu. Harta yang banyak ternyata juga gak bisa membuat kita mengenal pribadi Tuhan. Makanya kalau kita lihat pengalamannya Paulus. Lihat gambar ini. Bisa saja kita pernah mengalami Tuhan di masa lalu. Seperti Salomo. 2 kali dia mengalami Tuhan. Tuhan datang berjumpa dengan dia 2 kali. Kita jadi Kristen, itu Tuhan kan datang sama kita. Kita menggelora motivasi kita untuk melayani ibadah. Karena kita mengalami perjumpaan. Tapi bisa saja kita pernah mengalami Tuhan di masa lalu kita. Tapi pengenalan akan Tuhan itu seharusnya bersifat progresif. Makin tambah dan dalam lagi. Makanya Filipi pasal 3:10. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Mari saya ingin kita sama-sama membaca ayat ini. Filipi pasal yang ketiga di ayat 10, 1, 2, dan 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya,
di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Filipi pasal 3:10 ini dalam sekali artinya. Paulus pernah berkata, aku tidak malu menderita bagi dia karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Orang yang berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku tidak malu, aku tidak takut, aku tidak cemas menderita bagi dia. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Artinya orang yang bernama Paulus ini, dia udah mengenal pribadi Tuhan dengan dalam. Mengenal pribadi Yesus dengan intim. Hadapi penderitaan, hadapi kesulitan. Dirajam dengan batu sama orang. Difitnah orang karena memberitakan Injil. Dimusuhin orang karena berita kebenaran akan Yesus Kristus. Tidak pernah membuat Paulus kecewa, takut atau mundur. Atau menjadi dia frustasi. Kalau gitu berhenti aku melayani Tuhan. Tidak. Justru makin semangat motivasinya. Kenapa? Orang ini punya pengenalan yang dalam akan pribadi Tuhan. Ingat, yang kita belajar tentang kata mengenal itu adalah ginosko. Mengenal dalam, mengenal intim secara pribadi. Nah itu orangnya adalah Paulus. Contoh kita yang kedua ini. Makanya dia berkata begini, sampai dia rela menjadi serupa di dalam kematiannya. Tidak semua orang berani mengalami berkata seperti Paulus. Sampai rela mengalami penderitaan yang serupa dengan kematiannya. Dan Paulus mengalami itu. Rahasianya di mana? Di kalimat yang awal. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan seterusnya. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Kata mengenal di sini ternyata di dalam terjemahan Amplified Bible, saudara ya, ini kata diterjemahkan dengan kata mengenal secara lengkap, mengenal secara komplit. Itu Amplified Bible katakan. Jadi Paulus berkata yang ku kehendaki adalah mengenal dia secara lengkap, mengenal dia secara komplit. Apakah selama ini kita ini sudah bertumbuh dalam pengenalan secara pribadi akan Tuhan. Atau kita baru pada level bertumbuh dalam pengetahuan kita akan Tuhan. Sudahkah ada mengalami pribadinya? Ketika saudara berkata Tuhan itu adalah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Apakah benar kita mengalami kuasanya nyata bekerja dalam hidup kita? Ketika saudara berkata dia adalah Bapa yang baik. Bagaimana hubungan saudara sehari-hari? Apakah benar betul-betul hubungan kita itu dengan Tuhan seperti anak dengan Bapa? Ngalami gitu loh. Bukan cuman kita bicara, bukan cuman perkataan pengalaman masa lalu, progres. Ketika kita berkata Jehovah Jireh, kita benar-benar mengalami bahwa Tuhan itu betul-betul Jehovah Jireh buat kita. Dia menyediakan, dia mengadakan segala yang kita perlukan. Jadi setiap apa yang kita tahu tentang Tuhan, kita ngalami. Dan ini mesti progres dari mulai perjumpaan secara agama, Kristen warisan, atau bisa jadi Kristen karena kita diajak seseorang. Ya kita semuanya tahu, kita menjadi Kristen itu jalannya macam-macam. Dengar kesaksian orang. Tapi semuanya memang karena Tuhan yang atur kita. Tapi ingat, kita tidak boleh puas hanya berhenti pada titik hanya agama Kristen, sampai perkenalan akan Tuhan, ngalami perjumpaan dengan Tuhan, ngalami lawatan Tuhan, sampai yang ketiga pengenalan lebih dalam sampai intim. Jadi progres. Setelah kita ngalami perjumpaan terus lanjut sampai mengenal secara lengkap, mengenal secara komplit, mengenal dia secara intim. Nah inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu level setiap saudara pagi ini ada di level yang keberapa, step yang di mana. Kalau kita sudah kedua, masuk lebih dalam. Atau jangan-jangan masih ada di level yang cuman pertama. Kekristenan hanya sekedar agama buat kita. Datang ke gereja, tepuk tangan, haleluya puji Tuhan. Tapi kita gak ngalami perjumpaan, harus sampai ngalami perjumpaan. Dan saya berdoa lewat pengajaran firman Allah ini, kita menjadi tahu dengan jelas level perjalanan hidup kekristenan kita. Mari kita sama-sama berdoa dan kita menyembah Tuhan.